surat edaran PBNU, yang membahas tentang PWI itu kayak menyudutkan PWI, bahwa PWI itu dibentuk sengaja dibentuk untuk permusuhan. Apa benar gitu, Pak? Sejak kapan PBNU ngambil statement seperti itu, sudon seperti itu ke Habib Husnudon yang sudah jelas ada fakta ilmiah, ya, data ilmiah, ke PWI yang jelas di depan mata suudon. Itu hasil analisa atau memang lahir dari suudon. Ini miris sekali ya. PBNU ini organisasi besar, organisasi Islam keren, bonafid, yang dihormati oleh seluruh dunia. Tapi mengeluarkan statement yang bodoh menurut saya. Apa tidak melihat bagaimana PW itu beraksi? Tidak dilihat siapa itu yang jadi pengurus PWI, LS, siapa Gus Abbas Buntot, siapa Kiai Haji Imaduddin, siapa-siapa yang di PWI. Itu semuanya orang-orang yang cinta NU. Emangnya kalau cinta NU itu harus ngebela Habib aja? Emangnya kalau orang NU itu harus taslim aja ke Habib? Didikan NU itu bukan seperti itu. Yang benar katakan benar, yang pahit katakan pahit. Mestinya PBNU ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Dijelaskan Habib itu dzurriyyat Nabi atau bukan, gitu loh. Kalau nggak becus, ya serahkan ke kami, ke PWI. Jangan bertindak bodoh, malu-maluin. Gitu, Jis. Ya. Berarti tuduhan bahwa PWI itu kumpulan dukun gitu, Pak. Terus anti karomah itu gimana itu, Pak? Sejak kapan itu? Kalau memang benar PBNU oknumnya mengeluarkan tuduhan seperti itu, sejak kapan orang-orang PBNU itu jadi bodoh, jadi jumur? Sejak kapan? Nggak ada ceritanya. PBNU semenjak didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lain, cerdas, pinter, adil, tepat. Ini muncul orang Banten tema doang bikang reneh, nebak-nebak di renan ku sapi, pantu ngarti ku otak. Non bisa ngaji tanaon, non bisa ngaji di kadia ke Banten, ngaji di Cidahu. Kumaha sih? Dukun itu yang kayak gimana dukun? Yang nyantet. Masa nggak tahu siapa dukun siapa bukan? Kan lucu. Pura-pura bodoh atau memang bodoh beneran? Pura-pura picek atau memang picek beneran? Awas, hati-hati. Gitu, barangkali ada harapan, Pak, untuk PBNU itu seharusnya ke depan gimana gitu, Pak? Saya ini orang NU, ya, darah NU, keluarga NU, dan pengurus NU. Harapan saya terhadap PBNU ini yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi, harapan saya coba PBNU ngambil keputusan yang bijak. Adakan bahsul masail. Kenapa sih? Ese amat duit loba, ari bisnis bisa. Kira aku tuh bisa ngayakeun bahsul masail nasional. Aing mah aneh. Gawe nanaon eta PBNU. Ketika umat ini ada masalah, butuh jawaban, jawab ke PBNU. Bodo amat begitu bege, ayakeun bahsul masail, aya naon ieu? Ada apa? Saya berharap ini oknumnya tidak masuk angin. Bisa kembung buat beting diangkeun masuk angin mah dia. Kadalon kena nu aya. Adakan bahsul masail. Tampakkan ke warga negara Indonesia, umat Indonesia, PBNU ini memang organisasi yang keren, intelektual, akademisi, bersih jiwanya, pikirannya, dengan cara bahsul masail nasional. Undang tokoh-tokoh, kan banyak tokoh-tokoh NU, ya. Di Banten ada Abu Yamutadi dan sebagainya, Kiai Haji Said Akhil Siroj, banyak.
kalau nggak becus, mendingan mundur aja jadi pengurus PBNU. Masih banyak lobang abadek anu pinter anu bisa bersih hati dan pikiranna. Geus ganti beta ku Kiai Haji Said Akil Siroj geus. Ya, itu becus mah. Malu-maluin ini. Miris saya jujur aja sebagai seorang NU nih. Miris sekali. Mencurang bantet mah alabatan ieu mah kuyu buntutan orang jangan-jangan kebo jadi sapi teu kaharti kotak aing. Kalau ini mah kan ada tuh salah satu ketua PBNU namanya Bapak Ahmad Fahru Rozi itu, Pak. Kan dia ini jadi kalau nggak salah satu komisaris di PT Gag Nikel yang di Raja Ampat coba di Papua. Jadi apakah ada kemungkinan karena sibuk dengan proyek ini itu sehingga lupa bahwa NU itu berdasarkan atas keilmuan gitu, Pak, kumpulan atau kebangkitan para ulama, para ilmuwan, Pak. Oh, yang dulu cengengesan waktu debat dengan Kiai Haji Madudin. Betul, Pak, betul. Yang kelihatannya pintar tapi itu. Oh, pantesan sekarang ada ini ya isu-isu tentang komisaris itu. Betul, Pak. Di Raja Ampat. Raja Ampat. Kalau memang itu benar, catat ya kalau benar, dia pantas. Pantas di sini bukan lagi otaknya mikirin umat, mikirin picis. Jadi komisaris kan lumayan, bisa nyandung, bisa beli mobil. Jadi masalah umat dikesampingkan, ada kaitan-kaitan dengan apa? Dengan kepentingan, nggak beres. Mestinya jangan seperti itu. Tampakkan bahwa orang NU itu memang rahmatan lil alamin, cerdas, akademisi, intelektual, ilmuwan, bicara dengan kitab, dengan fakta. Jangan dulu ngomong sudon ceplok batokeun bari jeung teu make bukti. Ajaran Islam nu mana nu kitu eta. Geus mending kene eureun bae jadi pengurus NU, geus mending jadi pengusaha bae jadi komisaris make dasi, belum kitab, geus. Mending dagang cendol tadi dia ya di Banten, dagang cendol tadi Hotel Carita tah, loba tah geus. Dia bisa ngurus umat nah. Mundur wes mundur, geus. Mundur ngisinkeun NU tah mah. Atuh geng. Itu Jis. Mbak. Miris. Aduh, masalah. Terus harapan Abah buat warga-warga NU lah, khususnya yang masih kibin-kibin gitu, Pak. Ini yang masih kibin, saya hanya mendoakan semoga diberi taufik hidayah, dibuka hatinya. Amin. Nah, ini juga saudara kita juga, ya. Saya berharap ini mereka bijaksana, meneliti, jangan terbawa karena ikatan keluarga, ada ikatan emosional, apalagi karena dikasih fulus dan sebagainya, kemudian tidak adil dalam mengambil keputusan. Jangan begitu. Kalau hak katakan hak, kalau batil katakan batil. Jadi cobalah sifatnya jangan bersuudon, ya. Khususnya ke PWLS jangan dulu. Niatkan ini untuk meluruskan umat, memberikan kepuasan kepada umat. Jadi umat tidak diberi abu-abu. Dan niatnya juga jangan jadi mukibin ini hanya karena cinta we. Atau dicintaan eta lain habib bae. Dulur orang sorangan gak orang Nusantara kudu dicintai. Sama itu juga cinta. Apakah itu karena cinta itu harus jadi buta? Apakah karena cinta itu hukum harus dirubah? Ya, kalau memang duriat Nabi, ya mukibin ini pun seharusnya mampu memberikan kepuasan pada publik. Buktikan dong. Gampang mukibin ini. Kalau memang bisa dipercaya, ingin dipercaya oleh umat, semuanya gampang. Mukibin mampu menolong para habib-habib. Gampang, tunjukkan aja tes DNA si Rizik, si Bahar, si Topik, tunjukkan nih tes DNA-nya J1. Selesai. Nggak ada satupun mukibin yang mampu seperti itu. Apain? Haram kan apa? Apalagi mengharapkan DNA. Si Rizik yang ngomong duluan suruh tes DNA. Siapa yang mengharamkan, siapa yang nyuruh. Jadi intinya gampang para mukibin. Mukibin tolong tuh kabibmu. Ya, tunjukkan kepada kami bukti tes DNA-nya si Rijal, si Bahar, dan si Topik. Itu termasuk Lutfi Yahya. Tunjukkan tes DNA-nya. Gak usah banyak cincong.
selesai. Udah nggak mampu tunjukkan kitab sejaman dan sebagainya, tes DNA-nya Kibin bantu tuh ngomong di video, nih buktinya. Tapi jangan palsu, jangan seperti bikin kekurangan palsu lagi aja, nanti tes DNA palsu lagi aja. Sudah selesai nanti, selesai kalau cara begitu mah. Itu aja intinya, seperti itu aja ya. Siap, Pak. Oke, Pak, makasih banyak, Pak, Ya, atas sama-sama. ininya, Pak.